Sambil dibagi atas. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Ibadallah, Rijalallah, Agisuna li ajlillah wa kunu haunana fillah azanallah bifadlillah ya Rabbi bil Mustafa Sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab wa buruhihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in anna allaha yataghashahum wa yataghashana birrahmati wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa an yu'ida alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa hulumihim wa nafa'atihim wa imdadihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikutin ngiring abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan halalan rizqan thayyiban rizqan wasi'an rizqan barakatan wa nas'aluka shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu-ilmu yang bermanfaat dan juga memohon rizki yang halal, yang baik, yang luas, yang berkah untuk bekal
ibadah kami dan juga memohon pengobatan, penyembuhan, perlindungan dari segala penyakit baik lahir atau batin, baik jasmani maupun rohani, dengan rahmat-Mu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Walhamdu lillahi Rabbil Alamin. Ya, saya muliakan segenap jemaah salat subuh Masjid Jami' Juhud Bakti Cilincing, Jakarta Utara. Wabil khusus buat segenap pengurus DKM Masjid Jami' Juhud, Akhinal Mahbub Al-Ustaz Kiai Bagus Jil Arifin MPD, Bapak Bendahara, Bapak Surono, Pak RT, Pak Maksud Bini, tadi Pak RW ada Pak Julfa. Oh, kasih ya. Juga Ananda Rizky Ramdoni, juga bapak-bapak jamaah yang lainnya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ibu-ibu yang hadir yang senantiasa Allah berikan kasih sayangnya, Allah berikan keridoannya, dan kita semua mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mendapatkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Cari kain dulu Ki, sama airnya ditutup. Saya boleh. Nanti fokus ke kamera. Tutupnya nyenggol cai, nyenggol banyu. Hari ini sebelum kita memulai tema tentang fadilatul istighfar, keutamaan istighfar, mohon kepada Allah, karena ini pertemuan ya, talaki yang perdana ya, ataupun kumpul yang pertama alaqah dari saya, maka saya ngucapin walaupun sudah lewat bulannya, sudah memasuki bulan Apit, bulan Dzulqa'dah, baina sahrain, di antara 2 bulan di Apit. Qoblahu, sebelumnya ada Idul Fitri, ba'dahu bulan depan Idul Adha. Saya ngucapin walaupun terlambat. Sedangkan Rasul sendiri pangkatnya adalah maksum. Maksum itu kalau ayat yang tadi saya baca, saya senang ayat Inna Fatahna. Inna Fatahna ini liyaghfiralakallah ma taqaddama wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Liyaghfiralakallah itu ayat maksum. Ya, ayat maksum ini Rasulullah ini punya pangkat depan belakangnya, walaupun dosa udah diampuni. Enak dong jadi Rasul Pak Ustadz, depan belakang diampuni. Kalau jadi Rasul gue banyak dosa aja, berbuat maksiat yang begini. Makanya Allah pilih Muhammad, pilih Nabi Muhammad, pilih Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar punya pangkat masuk, tapi Nabi enggak mentang-mentang gitu bahasanya, mentang-mentang masuk, gue mau maksiat aja, orang Allah jamin gue, enggak gitu. Malah semakin malu dengan pangkat maksudnya. Bahkan istrinya Nabi, ketika Nabi rajin, Pak Nabi kan maksud nih, Nabi masih rajin tahajudnya sampai kakinya bengkak-bengkak karena tiap malam karena tiap malam bagi Rasul. Makanya dibilang ada sifat-sifat behavior, perilaku yang khususianya bagi Nabi. Ya misalkan Nabi ini lebih daripada 1, ya kan, bahkan lebih dari 4 aslinya. Tapi syariat Quran disuruh kita ada batasan. Karena Nabi punya khususia dari Allah,
punya kekuatan yang melebihi standar. Kalau bahasa orang di kitab itu Sibtul Duror itu basyaron ay basyarun la kal basyar. Biar dia manusia basyar tapi tidak basyariah. Dia sama seperti kita, menikah, punya anak, punya syahwat, ya, punya keinginan, baik keinginan dunia, keinginan akhirat, tapi terjaga. Dijaga, udah terjaga oleh dirinya, dijaga oleh Allah. Kalau salah langsung diingetin sama Allah, turun asbabun nuzul, kamu nggak boleh gitu. Mirip waktu Abdullah bin Umi Maktum, si buta, turun apa yang tahu ayatnya? Abasa wa tawalla. Hai yang bermuka masam, itu negor Nabi, itu bukan negor si buta. Si buta itu akma, itu Umi Maktum. Ketika dia mau nanya atau mau ini, Nabi bermuka masam, nyuekin, lu buta tahu apa, udah lu cicing aja, menang aja lu dengerin aja buta mah, jangan nanya soal tahu gitu. Jalan aja masih pakai tongkat itu pakai nanya gitu, ditegur tuh, si muka masam, habasa wa tawalla. Nabi muka masam, ente kok nyuekin Umi Maktum tuh gitu. Ya. Kalau kita ambil pelajaran, nggak boleh siapapun kita nyuekin orang, walaupun buta, walaupun pengemis, nggak boleh. Kalau kita nggak bisa ngasih sesuatu sama mereka, minimal ucapan yang baik. Ketika mereka salam, jawab dulu salamnya. Kalau kita nggak bisa ngasih dengan ucapan yang baik, mudah-mudahan diterima. Mohon maaf, atau tangannya begini, mereka ngerti kok. Nggak mungkin pelit bener, ya kan, gitu udah bilang mohon maaf atau tangannya begini, pelit bener, nggak mungkin, ya. Nah itu habasa wa ta'ala. Nabi masuk, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu ma taqaddama alaihi wasallam ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu, lihat kertasnya, laisa dunaha hijabun rawahu Ahmadu wadiyahu al-Maqdisiyu an Anas bin Malik wa isnaduhu sahihun. Artinya, dan telah bersabda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waspadalah oleh kalian daripada doanya orang-orang yang dijolimi, sekalipun dia itu orang kafir, karena sesungguhnya, lihat kertas, tidak ada di belakang doanya itu penghalang kepada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam dia Al-Maqdisi dari sahabat Anas bin Malik, dan isnadnya, sanad hadisnya sahih. Nah, baru kita fadil istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-ishruna fi fadilati al-istighfar. Bab yang ke-20 di dalam menerangkan fadilah, keutamaan membaca istighfar. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam likulli da'un likulli da'in dawa'un wa dawa'u az-zunubi
al istighfar ayil makrun bit taubati rawahu ad-Dailami an aliyin bil asnadi. Artinya telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap penyakit ada obatnya, dan obat orang yang berdosa itu ialah membaca istighfar, yakni yang disertai dengan taubat. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Nabi sekaligus sepupu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bila sanadin, tanpa sanad. Ini Sayyidina Ali diambil sama Imam Dailami. Ini menyadarkan kita bahwa setiap penyakit ada obatnya. Jadi yang sekarang punya penyakit jangan pernah putus asa mencari obat. Seandainya kita udah ikhtiar usaha yang maksimal dalam pengobatan tapi belum sembuh-sembuh, maka usaha mencari kesembuhan itu bisa jadi itulah caranya Allah menggugurkan dosa-dosa kita lewat penyakit tersebut. Termasuk, Ustadz, saya nggak nyari obat tapi saya ridho aja.